gelap. Benar-benar gelap. Bahkan cahaya bulan pun tidak mampu menembus tirai coklat yang kini terhempas ke samping. Nafas kami bertiga saling tumpang tindih, cepat, terengah-engah, seperti baru saja berlari jauh. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena rasa takut yang menjerat sampai ke tulang. Tiba-tiba terdengar suara seret-seret, seperti sesuatu dengan kuku panjang sedang menggaruk ke lantai kayu kamar. Suaranya dekat sekali, padahal kami tahu tidak ada seorang pun yang bergerak. Aku mencoba memanggil nama Rani pelan. Ran? Tapi suaraku tercekat, tidak bisa keluar lebih keras. Rani sendiri berdiri kaku di dekat jendela. Meski gelap, aku bisa melihat siluet tubuhnya gemetar. Kemudian, dari kegelapan itu muncul suara lain. Bukan ketukan, bukan bisikan, tapi suara tertawa lirih. Pelan, namun semakin lama semakin jelas. Hehehe. Aku merinding sekujur tubuh. Dika langsung menutup telinganya dengan kedua tangan sambil mengguncang kepala. Gue nggak kuat, jangan deketin gue. Suaranya pecah seperti anak kecil ketakutan. Tawa itu berhenti tiba-tiba, hening sesaat, lalu terdengar langkah. Bukan langkah manusia normal, melainkan langkah berat yang diseret. Seakan-akan kaki panjang dengan kuku menancap di lantai kayu. Dug, seret, dug, seret. Langkah itu mendekat, makin lama makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan kami. Aku menahan napas, jantungku seakan mau pecah. Dalam sekejap, lampu bohlam tua di langit-langit berkedip sebentar, memberikan kilatan cahaya singkat, dan di saat itu aku melihatnya. Sosok tinggi kurus, kulitnya pucat, keabu-abuan, wajahnya rusak, seakan dagingnya sudah membusuk. Matanya hitam legam, kosong, tanpa bola mata. Senyum lebar itu terbuka, menampilkan gigi-gigi panjang yang patah-patah. Rambutnya kusut panjang, menutupi sebagian wajah dan tangannya. Oh Tuhan, tangannya panjang sekali. Kukunya runcing seperti pisau yang meneteskan cairan hitam ke lantai. Sosok itu menunduk rendah, wajahnya hampir sejajar dengan kami yang duduk di lantai. Senyumannya semakin lebar, hingga sobekan di mulutnya tampak lebih menganga. Ia berbisik dengan suara serak menusuk. Sekarang aku sudah masuk. Rani langsung menjerit keras, tapi jeritannya terhenti tiba-tiba. Seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya. Tubuhnya terangkat perlahan dari lantai, meski tidak ada tangan yang terlihat memegang. Kakinya menendang-nendang udara, tangannya meraih-raih, matanya melotot penuh ketakutan. Aku dan Dika hanya bisa membeku. Aku ingin menolong, tapi tubuhku seperti terkunci, kaku, tidak bisa digerakkan. Hanya bisa menatap ketika bayangan hitam itu makin mengelilingi tubuh Rani. Lampu kembali mati total, gelap sempurna. Yang terdengar hanya suara Rani yang tercekik, napasnya makin berat, lalu tiba-tiba hening. Tidak ada suara lagi. Aku memanggil lirih, Rani, Rani, tapi tidak ada jawaban. Perlahan dari kegelapan terdengar langkah menjauh. Dug, seret, dug, seret menuju arah jendela. Lalu suara kaca berderit seperti sesuatu keluar melewati jendela. Cahaya lampu tiba-tiba menyala kembali, redup, berkelip. Aku dan Dika menoleh cepat ke arah jendela. Tirai coklat itu terbuka lebar. Rani sudah tidak ada, hanya ada bekas noda hitam pekat menetes dari kusen jendela ke lantai, meninggalkan jejak bau busuk yang menusuk hidung. Dika jatuh, terduduk sambil menangis histeris. Aku sendiri gemetar, seluruh tubuhku dingin. Tidak ada yang bisa kami lakukan
Selain saling menatap dengan mata kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi. Tapi bau busuk itu nyata, noda hitam itu nyata, dan yang paling menyakitkan, hilangnya Rani juga nyata. Malam itu, kami tidak berani tidur lagi. Kami hanya duduk, saling bersandar, menunggu fajar dengan hati yang porak-poranda. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di bab 5.